Saat ini, banyak sekali suplemen yang beredar di pasaran, baik impor maupun lokal. Nah, masyarakat juga sudah semakin sadar untuk mengonsumsi suplemen kesehatan, apalagi sejak di masa pandemi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana kita bisa memilih suplemen yang tepat? Jangan sampai salah pilih atau terpengaruh hanya karena diskon. Kita saksikan pembahasannya dalam Cermat dalam Memilih Suplemen. Oke, kita lanjut lagi. Bayu, ini semakin marak ya. Suplemen tadi kata Mbak Yu kan sejak pandemi tuh orang udah mulai melek ya, udah mulai sadar. Nah, waktu pandemi juga kan nggak kemana-mana, jadi ini beli online nih. Suplemen. Nah, di online tuh udah banyak banget yang namanya suplemen, ada yang lokal, ada yang impor ya. Nah, kadang-kadang tuh orang juga mikirnya tuh yang lokal apa lebih jelek ya dibanding yang impor gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kalau impor tuh tadi tetap harus didaftarkan ke BPOM ya kan. Boleh dijelaskan lagi lebih detail Mbak Yu. Ini sebenarnya kalau kita ngelihat saking banyaknya suplemen, nih gimana nih kita bisa cermat nih, bisa kita tepat sesuai apa yang kita butuhkan atau kita ikut-ikutan orang aja nih, gimana Mbak Yu? Oke. Lokal dan impor, kemudian pemilihan suplemen yang tepat. Sebenarnya kalau tepat itu nggak ada hubungannya juga ya dengan lokal atau impor ya. Kalau kita ngomongin tepat ya artinya tepat jenis, tepat jumlah, sesuai dengan yang kita butuhkan. Biasanya kalau orang yang high class gitu kan, pokoknya kalau ke barat-baratan tuh lebih tepat gitu loh, ya kan? Yang sama kayak kita ya, sebenarnya itu nggak di suplemen aja ya, di tas gitu, tas branded. Itu yang lebih oke gitu loh. Gimana tuh Mbak Yu? Nggak salah juga sih, tapi yang perlu sahabat Nutrimek cermati adalah produk import ini apakah sudah terdaftar. Itu aja sih, sesimpel itu. Kenapa sih perlu terdaftar? Karena dengan terdaftar artinya kita mengkonsumsi barang yang sudah jelas manfaatnya, sudah pasti misalnya nggak kelebihan dosis dan sebagainya macamnya gitu. Jadi kalau misalnya produk import nih ya, sahabat Nutrimek, produk import itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada produk import yang memang produk jadi yang langsung diimpor kemudian langsung dipasarkan tanpa melalui proses pendaftaran ulang di Badan POM gitu ya. Nah, biasanya produk-produk seperti ini tuh tidak didaftarkan Badan POM, kemudian dia juga pakai kemasan aslinya dan karena memang dia tidak tidak didaftarkan lagi, sehingga tentu bertanya-tanya nggak sih ini jumlahnya pas nggak sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia misalnya. Berarti kalau kita lihat nih suplemen seperti ini ya, kemudian kan di sini ada AKG, angka kecukupan gizinya. Berarti itu disesuaikan dengan orang sana dong, bukan orang sini gitu? Iya, betul. Jadi disesuaikan dengan memang orang sana, orang bule. Dan biasanya memang kalau yang produk impor yang tidak terdaftar tadi itu mereka punya kadar tinggi-tinggi gitu, lebih tinggi. Kenapa? Karena memang di sana Badan POM di sana tuh namanya FDA. Kita bilang Amerika ya contohnya ya, Food Drug and Administration di sana. Mereka tidak melakukan evaluasi gitu. Jadi yang penting saya saya mau klaim Di-approve? apa aja di-approve Mbak, gitu. Yang penting selama itu tidak ada kasus kematian atau cacat itu masih bisa beredar. Gitu. Jadi memang itu juga bisa lihat di kemasan ya, sahabat Nutrimek bisa lihat juga ya kalau punya produk yang importnya asli dari luar negeri, itu di sana disebutkan bahwa FDA itu tidak melakukan review gitu ya. This statement has been not evaluated by FDA ya. Berarti nggak dievaluasi sama FDA. Nggak dievaluasi. Jadi kita mau punya bahan apa, kemudian kita mau daftarin dengan dosis berapa, ya terserah kita. Kita mau klaimnya apa juga terserah kita gitu. Itu jadi di sana ya lebih longgar aturannya gitu. Lebih longgar ya. Kita tuh prinsipnya adalah keseimbangan Mbak. Jadi supply and demand kita butuhnya berapa ya sebenarnya itu yang harus dicukupi gitu ya. Kelebihan ya juga nggak bagus juga, apalagi terutama vitamin-vitamin. Kalau ada itu kan vitamin larut dalam lemak ya. Vitamin larut lemak ini kalau kelebihan dia akan disimpan di hati. Hati itu sebagai gudang vitamin A, D, E, K. Bayangin kalau gudang kita penuh ya tentu fungsi lain dari gudang ya, karena hati itu punya 500 fungsi gitu ya, itu jadi nggak bisa dijalankan dengan baik gitu. Jadi yang tepat adalah kita konsumsi sesuai dengan aturannya aja.
Oke, jadi belum tentu nih produk impor tuh lebih bagus dari produk lokal gitu ya. Ya. Oke. Ya Dan itu juga tadi, teman-teman mau nggak sih konsumsi sesuatu yang nggak jelas asal usulnya, nggak Oke. jelas dasarnya, Oke. misalnya mau nggak? Oh ya, saya jadi ingat ada beberapa teman-teman yang bekerja di store atau di apotik. Ada banyak lah. Sering begini nih Mbak Yu, Mbak Erni ini produk kita dibeli loh oleh BPOM. Nah itu tuh mereka ketakutan dibeli gitu. Lah kan kita terdaftar di BPOM, Betul. katanya mau diuji oleh BPOM. Berarti Betul. BPOM itu melakukan pre and post market surveillance. Betul. Oke, gimana maksudnya tuh Mbak Yu lebih Ya, detailnya? jadi pre itu kita pas lagi pendaftaran itu, kalau misalnya kita pendaftaran itu luar biasa banyak persyaratannya ya. Dari mulai misalnya kita mau mencantumkan di situ 1 kali sehari, sesimpel itu ya. Iya. 1 kali sehari 1 tablet. Kita harus kasih tuh buktinya. Buktinya apa nih yang menyatakan kok kita mau klaim 1 kali sehari. Terus misalnya kita mau klaim ini bisa untuk membantu menjaga kesehatan persendian misalnya. Kita harus tunjukin juga tuh jurnal-jurnal memang yang untuk mendukung ke klaim tersebut. Dan jurnalnya juga bisa sembarangan. Jurnalnya harus terpublikasi, kemudian dia kelasnya itu minimal RCT, kita bilang randomized control trial, tipe penelitiannya atau meta analisis. Jadi kalau yang masih di bawahnya itu nggak diakuin. Jadi pasti ditolak nih, nggak bisa gitu. Terus juga ada pengujian kadar, pengujian cemaran mikrobiologi. Nah itu ada semua, itu harus dilampirkan bukti-buktinya. Seperti itu. Jadi memang ketat. Nah kalau yang post market, ini udah pre lolos, udah lolos, berarti dapat nih nomor dapet. ini registrasinya ya, dapat nomor registrasi, dijual lah dijual, ya. oke. Pas dijual, Badan POM beli. Biasanya untuk apa? Memastikan bahwa sidak nih ya. Oke. sidak isinya sesuai dan tidak mengandung bahan kimia obat. Biasanya di situ, Mbak. Oke, soalnya misalnya nih cetakan pertama, batch pertama ini 1000 botol, udah habis. Ini kan yang di daftaran yang batch pertama kan. Nah, terus batch kedua cetak lagi 1000 botol lagi. Nah, mungkin batch berikut itu yang dicek oleh BPOM ya, masih sama nggak dengan waktu yang pre pendaftaran gitu ya maksudnya? Betul. Mereka akan random gitu ya beli. Biasanya sih mereka mau melihat produk ini mengandung bahan kimia obat atau enggak. Karena biasanya di sedap tuh kalau nggak stamina, produk stamina, kalau nggak produk langsing. Biasanya kan suka dicampur sama bahan kimia obat. Iya, gitu, supaya cepet efeknya ya. Iya, supaya cepet efeknya. Oke, jadi memang berarti ya dari penjelasan Mbak Ayu ada produsen yang nakal, oke supaya lolos nih pre market surveillance-nya oleh BPOM, dia jujur dulu nih. Tapi setelah itu produksi berikutnya biar efeknya jos nih. Nah batch berikutnya jangan-jangan tuh dimasukin yang aneh-aneh lagi. Aduh ngeri banget ya sahabat-sahabat Nutrimax. Bisa jadi. Oke, ya. Nah, sahabat-sahabat Nutrimax udah jelas ya. Jadi udah jelas, benar-benar harus hati-hati banget nih. Harus cermat banget bagaimana memilih suplemen. Nah, sekarang terkait kecermatan kita, saya juga sering lihat yang namanya tuh ada OptiZing, OptiMSM, kemudian ada lagi tuh Vikua, tuh katanya branded gitu loh, branded ingredients. Kita tuh kalau dengar branded ya, tas yang branded gitu langsung oh gitu. Nah Mbak Yu boleh tolong bantu jelasin dong yang namanya branded ingredients itu apa sih gitu? Ya benar. Jadi memang dunia suplemen juga sifatnya tuh dinamis gitu ya. Ketika ada nih suplemen isinya udah paling lengkap, ternyata ada lagi tuh penemuan-penemuan baru gimana caranya vitamin-vitamin ini bisa terserap dengan optimal ke dalam tubuh kita dan digunakan semaksimal mungkin gitu. Jadi namanya teknologi kan berkembang terus ya. Betul, namanya teknologi berkembang terus. Dan kita tuh manusia nggak ada yang puas ya minum vitamin A udah cukup ya. Enggak, ternyata vitamin A punya hambatan nih di berbagai ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin penyerapannya jadi kurang bagus atau misalnya dia berkompetisi penyerapannya gitu. Pokoknya hadirlah yang tadi Mbak sebutin tuh yang OptiZing dan sebagainya macamnya branded ingredients gitu ya. Mereka ini ya kalau kita ibaratkan ya kayak tas bermerek gitu ya Mbak. Secara fungsi mungkin sama yang gak bermerek. Sama fungsinya. Tas buat apa sih? Buat naruh barang-barang semua. Barang-barang ya.
tapi ada fiturnya apa sih yang membuat si branded ini jadi lebih punya Oh keunggulan iya, lebih. beli tas tuh 200.000, belum sebulan itunya tuh ujung-ujungnya tuh udah ngelupas gitu loh sama tentengannya ya. Ratingnya seret ya nggak? Ratingnya seret, udah Oke, iya, oke. Pasti akan ada bedanya nih, kalau yang pakai branded ingredient itu fiturnya pasti akan berbeda. Berbeda, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya nih kita ketemu produk suplemen yang ada logo-logo branded ingredient, kemudian di komposisinya tuh branded ingredient, harusnya kita beruntung banget dong ya. Beruntung banget kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini nih terkait masalah diskon di dunia maya, di dunia online, maksudnya di online dan offline itu tuh sering banget loh perang-perang diskon, Mbak Ayu, ya kan? Kemudian belum lagi kalau kita nonton ya, kita YouTube gitu, tiba-tiba kan iklan dulu, terus di mana-mana ada ad semua iklan-iklan terus gitu loh. Nah lama-lama tuh kita kan kepapar gitu loh. Oh kalau beli suplemen tuh karena yang sering kita tonton, yang sering muncul di yang kita lihat itu, kita tuh gampang banget tergoda, ya kan? Nah belum lagi ada tawaran-tawaran diskon tadi. Nah gimana nih Mbak Yu, gimana tipsnya supaya kita tuh betul-betul cermat, nggak mudah tergoda oleh godaan-godaan seperti iklan dan diskon besar-besaran seperti itu. Boleh nggak sih sebenarnya beli suplemen yang diskonan gitu? Ya boleh aja Oh, ya. boleh aja. Sebenarnya boleh aja mau beli yang diskonan. Cuma saya ada nih pengalaman Mbak Eti ya. Jadi datang ke suatu toko gitu ya, beli ditawarin murah nih harganya. Duh, saya pikir, murah banget nih, saya untung nih berarti ya kalau murah gitu. Saya beli, ternyata pas sampai di rumah, ternyata izin edar, ternyata kadaluarsanya deket gitu. Terus udah gitu biasanya tuh yang diskon isinya banyak lagi. Isinya banyak, benar, itu banyak, gede-gede ya. Makanya kalau dihitung-hitung, jauh lebih murah nih gitu kan. Ternyata pas sampai di rumah, lah ternyata kadaluarsanya udah deket. Jangan-jangan baru separuh atau belum separuh tuh udah kadaluarsa. Padahal sebenarnya kadaluarsa itu kan juga penting ya, artinya pada tanggal tersebut, pada batasan tanggal tersebut gitu ya, itu kemungkinan sudah terjadi penurunan kadar. Nah kalau udah terjadi penurunan kadar, ya berarti di dalam tubuh kita juga nggak sesuai dong sama yang diklaim. Jadi bukan hanya produknya di diskon, Mbak, kesehatan itu jadi di diskon gara-gara kita beli produk diskon. Gitu, ya. Kalau yang namanya kesehatan di diskon, kesehatan kan harus optimal 100%. Iya. Kalau kesehatan juga ikut-ikutan di diskon, jadi turun gitu dari 100% jadi turun ke 90, berarti diskonnya 10%. Turun ke 80, diskon 20%. Berarti kita sakit dong. Iya. Jangan dong, sahabat-sahabat Nutrimak nggak mau kan, ya kan? Jangan ya. Jadi cermat nih memilih suplemen. Jadi kalau nonton sih iklan boleh-boleh aja, boleh. Tapi kita cek lagi gitu ya. Betul, kita cek lagi kemasannya, kita cek lagi komposisinya ya, aturan pakai, perhatian-perhatian ada di dalam. Terus tadi label, izin edarnya, tanggal kadaluarsanya gitu. Oke. Ya kalau nggak kita kejebak sendiri. Kejebak maunya sendiri. sehat, taunya diskon, kesehatan jadi diskon. Banyak yang bingung ya Mbak, suplemen, bener ya? Iya bener. Tadi banyak banget suplemen yang orang-orang yang bingung suplemen, misalnya kayak sepele, kayak tadi ya pertanyaannya, perlu suplemen nggak sih? Saya harus minum apa sih? Gitu ya. Jadi banyak ya. Sebenarnya sahabat Nutrimek ya, kalau misalnya rajin-rajin googling gitu ya, pastikan dari sumber terpercaya. Atau misalnya kalau beli produk, pastikan beli produk yang ada customer service-nya misalnya. Pas banget tadi dulu Mbak Ayu ya. Kalau mau tanya-tanya seputar Nutrimax, ya ada customer care-nya loh, ahli-ahli gizi kita siap membantu. Sahabat Nutrimax langsung ke nutrimax.co.id ya, di situ ada live chat, langsung klik aja. Pilih sesuai domisili sahabat-sahabat Nutrimax. Jadi ada banyak customer care yang dibagi sesuai dengan domisili sahabat-sahabat Nutrimax. Lanjut Mbak Ayu. Jadi sampai itu tadi pastikan ada customer care-nya. Jadi biasanya memang kalau perusahaan suplemen ini memang lebih mengutamakan sekali deh pokoknya pemilihan dari si customer itu tepat, mereka pasti akan punya customer care. Jadi mendukung customer satisfaction. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya kita telepon atau kita ke website yang ini websitenya nggak update, gitu, telepon nggak diangkat-angkat, tinggalkan sahabat Nutrimek. Cari produk lain yang memang itu tuh ada customer langsung diangkat kayak gitu ya.
balik lagi. Oke. Jangan main-main dengan kesehatan. Kesehatan, Tadinya mau preventif, oke. jadinya malah sakit gitu. Tetap sih ya, lebih baik mencegah daripada mengobati Betul, ya. betul.